5, 4, 3, 2, 1. Go! Mulai, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast Eleven Nine Kejar Ribu Utara. Bersama saya di sini Anissa yang akan membantu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Bersama kita di sini udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Ada Kak Acen dan Bang Yos. Jadi Kak Acen sama Bang Yos itu adalah agen perubahan di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita persilahkan kepada bintang tamu kita untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Kak Alsen. Silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Alsen Besti Korina Danungilala, sarjana hukum. Jabatan saya sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara. Ya, halo, perkenalkan nama saya Ganda Yosafat Marulitua. Biasa dipanggil Yos ya, tadi sudah diperkenalkan. Saya itu Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Bidang Tindak Pidana Umum. Jadi, di Bolmut ini, Kejar Ribu Utara ini, saya ini penempatan jaksa pertama. Gitu. Sebagai jaksa ya Bang? Sebagai jaksa, diangkat sebagai jaksa, sekaligus diangkat sebagai Kepala Subseksi sampai hari ini. Gitu. Sebelumnya, sebelum di Bolmut di mana nih Bang? Kalau Abang penempatannya? Sebelumnya saya tuh penempatan calon jaksa tuh di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Betul. Kalau Kak Acen? Kalau sebelumnya saya calon jaksanya di Kejaksaan Negeri Manado. Oh, calon jaksa. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung di sini, kenapa sih ada jaksa, ada calon jaksa? Jadi untuk proses menjadi jaksa itu tahapannya dimulai dari ketika mendaftar sebagai pegawai negeri di kejaksaan itu sendiri, formasi yang dilamar itu calon jaksa ya Bang. Betul, Atau calon jaksa. apa nama formasinya mungkin? Penelaah penuntutan. Sebenarnya beda-beda juga sih kayak Iya, di angkatan angkatan. tuh beda. Kalau Kak Acen kemarin apa tuh? Penelaah penuntutan Penelaah penuntutan. dan penegakan Penegakan calon hukum. jaksa. Jadi melamarnya sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa ahli pertama. Nah, sambil menunggu dipanggil PPPJ ya. Betul. PPPJ itu pendidikan pelatihan pembentukan jaksa. Nah, setelah lulus PPPJ baru dilantik menjadi jaksa. Jadi Bang Yos dan Kak Acen itu penempatan pertama sebagai jaksa itu di Kejar Ribu Utara ini. Betul. Keren sih, dan ditunjuk menjadi agen perubahan ya sekarang. Betul. Keren sih. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya masih bingung atau mau tanya-tanya mengenai formasi atau cara masuk di kejaksaan itu gimana, bolehlah di komen aja di bawah ya. Mungkin bisa jadi ide kita deh untuk konten selanjutnya itu pembahasannya apa kayak gitu. Dari tadi kan kita bahas mengenai agen perubahan kan, bisa lah mulai dari Kak Acen dulu menjelaskan nih sama teman-teman mungkin yang masih awam, apa sih sebenarnya agen perubahan itu gitu. Jadi penempatan saya pertama di sini itu sekitar bulan November saya mulai masuk nih, dan ditunjuk atau dilantik sebagai agen perubahan itu bulan Februari nih. Oh keren Jadi sih ya. baru berapa bulan di sini? November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Nah, langsung ditunjuk sebagai agen perubahan. Keren banget nih Kak Acen nih. Oke. Jadi agen perubahan itu kalau bahasa Borokonya itu agent of change. Bahasa kayak Jepang itu. Agent of change. Jadi kalau dengar istilah agen perubahan itu kayaknya sesuatu yang besar kan nih. Tapi sebenarnya sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena agen perubahan itu adalah orang, baik itu individu maupun kelompok, yang berani memulai perubahan yang berdampak positif. Jadi intinya itu berani memulai. Oke, Berani memulai perubahan yang positif. Jadi nggak perlu kita harus jadi pejabat dulu atau pimpinan dulu ataupun orang terkenal dulu baru kita bisa menjadi agen perubahan. Karena menurut saya siapapun bisa jadi agen perubahan selama mau bertindak, memulai. Dan mau memberikan dampak positif Betul. ke orang sekitar. Bertindak gitu ya. yang membawa dampak positif bagi orang sekitar. Seperti itu. Kalau Bang Yos sendiri nih, menurut Abang agen perubahan itu apa sih gitu? Kurang lebih tadi apa yang udah disampaikan
oleh bekas substitut tadi sudah baik gitu. Tapi memang saya mungkin menambahkan sedikit bahwa memang agen perubahan itu kan di kantor ini kita kebetulan disematkan secara individu berdua nih. Tapi memang sesuai dengan penjabaran tadi kita tuh intinya karena kita disematkan, ditunjuk, kemudian dipilih. Artinya mungkin pimpinan juga punya penilaian. Kita itu kalau bahasa Gen-Z-nya menginfluence gitu. Menginfluence supaya memang memberikan contoh-contoh baik yang tadi sudah disampaikan, artinya untuk ke arah yang positif. Karena banyak nih budaya-budaya kita yang memang harus diperbaiki, gitu kan. Benar-benar. Budaya lama harus diperbaiki supaya memang semakin baik ke depannya, gitu sih. Oh, jadi Bang Yos sama Kak Acen ini adalah orang-orang yang dipercaya sama pimpinan kita untuk menginfluence teman-teman yang ada di Kejari Utara ini, gitu kan. Sebagai agen perubahan nih, Bang Yos sama Kak Acen, peran yang udah kalian lakukan gitu, kalian ini berperan sebagai agen perubahan itu gimana sih gitu perannya gitu? Mungkin boleh dari Bang Yos dulu, mungkin dibantu jelasin. Sesederhana begini sih, tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kan, definisi by definisinya kan kita nih menjadi contoh baik. Jadi kurang lebih kalau saya pribadi dan juga bersama-sama dengan Alson, kalau secara bersama-sama tuh mulai dari awal tuh kan kita sudah ada penyematan sama pimpinan kan. Kemudian di situ kita sudah mulai juga penandatanganan fakta integritas, terus komitmen bersama mengenai pembangunan zona integritas. Betul. Ya Bang ya. Itu kan pada di awalnya seperti itu. Kemudian kalau ditanya secara praktiknya buat apa kan gitu. Ya kami pribadi kalau ditanya buat apa, yang pertama secara diri pribadi dulu kita memberikan contoh dulu. Contoh baiknya seperti sederhananya ya jam masuk kantor kita memberikan contoh. Ketika kita sudah memberikan contoh kan kemudian kita mau menginfluence-nya dan menghimbaunya juga kan bisa terdeliver dengan baik gitu loh. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bersama rekan Alson itu mengkolek nih apa aja nih yang bisa kita buat lebih baru lagi gitu loh. Misalkan kayak ada beberapa program itu kita coba diskusikan dengan bidang-bidang. Nah, itu kita bantu tuh juga menjembatani ke pimpinan, Pak ini ada demikian nih, ada demikian gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu sih diri pribadi. Dan berarti sebenarnya awal mulanya itu tuh perubahan dari dalam diri sendiri dulu ya. Karena kalau misalnya dari diri sendiri udah memberikan perubahan dan dampak positif ke lingkungan sekitar kan secara otomatis juga menginfluence teman-teman di sekitar seperti itu. Kalau misalnya berbicara mengenai menginfluence orang-orang gitu kan, pasti ada aja nih tantangannya gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan sih tantangannya apa aja sih selama ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang tantangan tuh ya banyak, apalagi kalau kita tuh dibilang mau kita lebih baik dan kita juga ditugaskan kurang lebih bahasa sederhananya menginfluence ya. Jadi selama ini seperti yang kita ketahui kan kalau dengar konotasi atau definisinya kantor kejaksaan tuh kayaknya masyarakat awam tuh gimana ya, selama ini takut begitu, ya, serem lah gitu. ya, konotasinya serem gitu. Betul. Kejaksaan ini. Padahal kan kalau diketahui kan ini di luar dari penegakan hukum ya, ada juga tuh kita kan kalau di Perdata Tata Usaha Negara tuh ada pelayanan hukum ya kan, kemudian kalau di intelijen itu ada jaksa menyapa gitu-gitu. Makanya memang tantangannya kalau dibilang kita supaya membumi atau mungkin humanis itu ya kita harus banyak turun ke masyarakat secara nyata, secara langsung. Dan juga supaya dikenal dengan baik tuh ya PTSP kita tuh, pelayanan terpadu kita tuh harus seramah itu dan seinformatif itu. Makanya kita juga sering dalam beberapa waktu di luar dari pekerjaan pokok tuh kita ke PTSP. Kayak monitor, ngecek apa, bahkan coba dilihat apa nih hari ini ada tamu apa atau apa, supaya langsung bisa kita kasih saran, oh ini kalau ada yang mau butuh ini sarannya ke misalkan pelayanan hukum atau ke mana intelijen gitu. Begitu sih. Kurang lebih. Berarti kurang lebih apa yang Bang Yos jelaskan tadi itu mengenai tantangan eksternalnya ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kan kita tahu sendiri nih, Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara ini kan ada di ujung Sulawesi Utara ya. Bisa dibilang
satker terpencil lah di Kejari Sulut gitu. Kalau misalnya tantangan sebagai agen perubahan di satker yang terpencil gitu, itu gimana nih? Mungkin Kak Alcan bisa dijelaskan. Seperti yang bisa sampaikan tadi, kita nih kalau bisa dikatakan terpencil lah di ujung Sulawesi, Iya, betul. malah lebih berdekatan dengan Gorontalo. Iya. Yang jadi tantangan di sini karena struktur masyarakatnya. Jadi kan wilayah hukum Kejari Boltara ini terbentang itu dari Sangkup nih, Sangkup, kemudian sampai Pinogaluman. Bisa saya jelaskan sedikit. Kalau seperti yang kita tahu kan, kalau dari sini ke Sangkup itu sejam. Jauh ya, 2 jaman lah ya. Iya, ada Lumayan sejam jauh lebih, sejam sampai 2 jam. Dan Begitu kondisi juga sama- jalanannya juga seperti itu Betul, ya. betul. Jadi akses ke sana tuh susah nih. Hmm. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan. Dimana kita nih sebagai pelayan masyarakat kan tugasnya untuk menjamah mereka, masyarakat di jauh sana meskipun jaraknya jauh. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan. Tapi ya menjadi tantangan juga buat kita nih, solusi apa yang harus kita hadirkan terhadap tantangan tersebut. Jadi bisa aja dengan tantangan jarak tersebut, kita solusinya ya menghadirkan pelayanan hukum secara digital, Digitalisasi gitu. lah ya. Betul, jadi nggak perlu Memanfaatkan jauh-jauh ke teknologi-teknologi. sana atau masyarakat yang jauh-jauh ke kantor kita, tapi bisa melalui media elektronik lah, seperti itu. Mungkin juga mau penambahkan aja sih ya Kak Acen sama Bang Yus. Mungkin sekarang kan emang zamannya udah digitalisasi banget ya. Betul. Nah, sedangkan kan di satker kita ini sendiri itu kayak masih banyak nih beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin belum melek teknologi banget gitu. Mungkin itu juga menjadi tantangan ya untuk agen perubahan itu sendiri Iya sih. gitu. Nah, untuk menginfluence mereka itu supaya mereka melek teknologi itu gimana tuh? Itulah tugas kita nih, menghadirkan suatu solusi mengenai digitalisasi ini ya dalam bentuk inovasi-inovasi digital. Bisa yang dalam hal platform yang mempermudah mereka untuk mengakses informasi atau menerima pelayanan hukum, bisa dalam bentuk barcode atau ya teknologi-teknologi digitalisasi itu. Seperti itulah ya kurang lebihnya. Oke, berarti peran agen perubahan itu sangat luar biasa banget ya di Iya. Kejari Boltara ini sendiri. Entah itu dia di internal kantor maupun eksternal di pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Kalau menjadi agen perubahan kurang lebih udah berapa bulan ya? Dari Februari ya, Maret, April. Kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Iya. Kurang lebih. Kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini udah ada perubahan apa aja sih gitu di Kejari Boltara yang mungkin bisa dijelasin kali biar teman-teman juga tahu gitu kan. Jadi teman-teman juga yang mau mengakses layanan yang ada di sini juga bisa terbantu gitu kan. Terinformasi gitu. Jadinya mereka karena kan tadi udah dijelaskan juga kan kalau Kejari Boltara itu sudah melakukan inovasi digitalisasi yang mempermudah masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Jadi memang kalau di Kejari Boltara ada beberapa sih yang memang sudah dilakukan inovasi. Mungkin nanti saya dengan Alsem itu sama-sama saling nambahin lah. Karena ada beberapa gitu. Pertama tuh kita punya ada namanya simetris. Simetris itu, itu Bang, semacam singkatan sih, tapi jadi kayak ya itulah program inovasi. Jadi ini nih singkatan dari surat izin mengunjungi tahanan perkara tindak pidana umum Kejari Bolmut. Atau kalau di administrasi internalnya itu T10. Itu bisa diakses secara online. Jadi surat izin mengunjungi tahanan ini kan kadang-kadang nih misalkan kalau kita dalam penanganan perkara ini kan misalkan yang tadi disampaikan Acen tantangan geografis itu kan rumahnya misalkan di Sangkup. Kemudian dia mau mengunjungi itu ke Kota Mubagu. Harusnya bisa lebih efektif langsung ke sana karena surat izin ini kan dia harus mundur lagi nih. Makanya kita tuh menghadirkan inovasi itu namanya simetris. Jadi untuk surat izin mengunjungi tahanan itu cukup di scan barcode aja. Jadi itu kita punya barcode-nya di scan. Jadi nanti itu langsung connect ke kita form-formnya. Baru ntar kalau sudah keluar suratnya langsung dikirimkan ke nomor yang dari form tadi itu. Itu jadinya lebih efektif, lebih hemat gitu kan. Cuma memang tantangannya kita harus ini sih di PTSP pun harus informasi itu harus ini. Bahkan kalau dari misalkan
sosial media sosial juga ya, Bu, ya? medianya. Jadi memang publikasi soal itu harus ada Iya. juga. Kemudian juga ada si petasan. Si petasan itu nih inovasi juga nih program. Nah, Apa dia itu ini, Bang? Singkatan dari apa nih si petasan ini, Bang? si petasan itu untuk ini perkara tilang. Oh, tilang. Iya. Sistem. Sistem pelayanan tilang 1 menit. Oh, 1 menit. Keren sih Kejari Utara. Jadi memang Inovasinya 1 menit. jadi memang itu administrasinya jadi sama kurang lebih kayak tadi si Matrix tadi. Jadi sebelum orang atau masyarakat yang memang mau datang ambil tilang tuh sudah ada dulu nih Koordinasi rekodnya. melalui Iya, koordinasi dulu dan juga ada itunya tadi kan digitalisasinya. Jadi ketika datang tuh udah nggak perlu lagi mau bayarnya bingung, mau apanya bingung. Jadi datang tuh sudah clear dan nggak makan waktu tuh. Kemudian juga nggak bikin antrian dan kan namanya pelayanan itu kan paling bagus kan cepat, efektif, efisien gitu. Betul. Jadi udah sangat membantu masyarakat Betul. banget lah ya ini. Betul. Inovasi-inovasinya. Kemudian ada namanya aksi keren. Aksi keren itu singkatan juga. Oke. Keren-keren sih ini singkatannya ya kalau kita lihat di sini ya. Ini nih antar jemput saksi dalam keadaan rentan gitu kurang lebih lah. Jadi ini nih kita kan gini ya, kondisi geografis pertama di Kabupaten Bolang Mondo Utara ini Betul. kita Geografisnya. belum punya apa namanya pengadilan negeri lah, maksudnya fasilitas bangunan itu belum ada. Jadi dalam rangka misalkan ini biasanya digunakannya di ini nih tindak pidana umum. Jadi kalau misalkan keadaan rentan ini ya balik lagi by definisi berdasarkan undang-undang tuh atau berdasarkan ketentuan tuh keadaan rentan tuh misalkan perempuan, maksudnya ibu-ibu, terus dalam hal ini usia lanjut, ya kan, ibu hamil, anak-anak gitu kan. Itu masuk ke dalam kelompok rentan ya, Bang? Iya, jadi untuk apa namanya ya, apalagi kan kalau dalam sidang untuk persidangan itu kan kadang-kadang ada masih tinggal rasa trauma segala macam. Makanya kita tuh dari melalui aksi keren ini kita ngejemput nih, ngejemput supaya nanti di sidang. Nah, berhubung karena pengadilannya nggak ada dan di Kota Mobagu dan sidangnya dilaksanakan kebanyakan online. Jadi saksinya hadir di sini, kita sidang secara online. Jadi misalkan rumahnya di Sanggup ya kita jemput, gitu kan. Nanti kita sidang di sini gitu. Itu aksi keren. Iya, keren sih aksi keren ini ya, Bang. Jadi saksi dijemput terus diantar lagi itu dalam keadaan aman dan nyaman ya ke sini gitu. Betul. Jadi memberikan kepercayaan juga, meningkatkan kepercayaan juga gitu ya untuk masyarakat seperti itu. Kemudian juga ada jaksa sahabat sekolah. Nah ini nih program dari teman-teman di bidang intelijen. Jadi ini kita di Kejari Utara ini mengadakan program ini turun nih ke sekolah nih, karena ini jaksa sahabat sekolah. Nah ini nih semangatnya nih anak hebat anti bullying dan anti kekerasan. Ini pimpinan punya punya visi yang baik, visi yang besar, artinya karena melihat evaluasi nih dari Bultara nih banyak nih korban-korban bullying, kekerasan, sehingga yang melatar belakangi program ini supaya nih kita nih sebagai pelayan masyarakat nih turun ke sekolah dan memberikan edukasi, motivasi juga dan sosialisasi supaya ini jangan sampai ya intinya preventif lah supaya jangan sampai nih adik-adik kita, teman-teman kita bahkan masyarakat umum nih dia menjadi korban tapi dia nggak tahu. Ya kan sesederhana dia jadi korban tapi misalkan, duh saya nggak tahu mau lapor kemana, ya kan? Saya nggak tahu itu melanggar hukum atau tidak. Nah jadi dengan adanya jaksa sahabat sekolah ini kita juga akhirnya nunjuk juga nih dutanya nih. Jadi misalkan di sekolah di Kabupaten Bultara ini ada misalkan let's say misalkan 20 gitu. Jadi di tiap sekolah itu ada dutanya. Menunjuk duta pelajar jaksa. Jadi kitanya turun, terus kita juga punya keterwakilan untuk perpanjangan tangan. Oke, perwakilan di sekolah itu. Gitu. Nah, sebelumnya kan di Kejaksaan sendiri kan memang udah ada program wajib nih turunan dari Kejaksaan Agung, yaitu jaksa masuk sekolah. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara jaksa sahabat sekolah sama jaksa masuk sekolah itu gitu? Kalau jaksa sahabat sekolah itu tadi jelas ya, artinya dia kita tuh memang berangkat program itu tadi jelas visi misi pimpinannya tuh karena berangkat dari banyak penanganan perkara dan juga banyak korban yang rentan itu di sekolah gitu loh, anak-anak gitu loh, kayak
kasus perlindungan anak, pelecehan, perundungan, bullying segala macam. Sehingga programnya itu kalau jaksa sahabat sekolah tuh lebih spesifik, lebih khusus dan direct di soalnya itu aja gitu loh. Nah kalau jaksa masuk sekolah itu atau JMS itu lebih umum lagi karena memang selain dari program yang sudah ada dari pimpinan kita di pusat, jaksa masuk sekolah itu umum. Jadi misalkan kalau kita datang ke sekolah juga, dan itu kan biasanya materinya bisa berganti-berganti. Narkotika, iya penyuluhan hukum, narkotika, ya kan? Oh, seperti Terus itu ya, Bang, ya. iya, Oh, oke. Berarti intinya kalau misalnya jaksa masuk sekolah itu lebih ke penyuluhan hukum untuk supaya anak-anak sekolah itu mengenali hukum sejak dini seperti Betul. itu. Tapi kalau jaksa sahabat sekolah itu lebih ke kita itu sebagai kejaksaan itu lebih dekat ke anak-anak sekolah, terus merangkul mereka juga seperti itu ya, Iya. supaya mereka juga lebih paham dan lebih mengerti gitu kan. Dan Kalau khususnya menurut- itu tadi, dan khususnya tadi yang harus kita garis bawah adalah kita itu mencegah gitu, improve supaya nggak terjadilah hal-hal yang penanganan perkara itu terus. Oh. Jadi upaya preventif juga dari pimpinan gitu. Dan menambahin sedikit nih, jadi terkait perbedaan jaksa masuk sekolah dan jaksa sahabat sekolah nih, seperti yang sudah disampaikan Bang Yos tadi, kan di setiap sekolah itu ditunjuk utusan sebagai duta pelajar adiaksa. Oh, ada dutanya ya, Iya. tangan Jadi- kanan kejaksaan lah ya di sekolah itu. Jadi jaksa sahabat sekolah ini merupakan bedanya dengan jaksa masuk sekolah. Kalau jaksa masuk sekolah kan cuman dilakukan hanya satu kali, maksudnya Penyuluhan hukum datang ke sekolah betul. satu kali Jadi satu gitu topik kan. itu Memberikan materi kemudian selesai gitu ya, Kak. betul. Jadi sehari selesai. Tapi terhadap program jaksa sahabat sekolah ini merupakan program yang berkelanjutan nih. Jadi bukan hanya terbatas kepenunjukan duta pelajar adiaksa itu, tapi programnya berkelanjutan di mana duta pelajar adiaksa ini diberikan tugas dalam hal ini untuk memantau lah atau ya memberikan informasi lah ke kita pihak kejaksaan nih Jadi menjembatani lah ya. betul, terhadap lingkungan sekolahnya. Jadi seperti juga program ini bentuknya itu berkelanjutan dalam hal setiap bulan itu diadakan kayak program via Zoom bersama teman-teman di sekolah itu betul. tadi. Bersama duta adiaksa itu. Oh, Jadi dutanya. Zoomnya itu mengenai sosialisasi lah. Tapi yang hadir itu hanya duta pelajar adiaksa. Di mana tujuannya mereka yang menjembatani betul ke rekan-rekannya atau ke pihak sekolah lah. Seperti itu. Gitu. Dan itu rutin dilakukan setiap bulan ya, Kak? Betul, Dan dan iya, jadi kayak aku juga pernah tuh jadi narasumber sosialisasi jaksa sahabat sekolah nih, dan jadi di situ terlihat antusias anak-anak ini yang jadi duta pelajar. semangat banget ya. Betul, jadi sosialisasi tuh kita kasih materinya, terus saat dikasih kesempatan bertanya mereka tuh antusias banget. Ini Bu, ini gimana kalau ada yang saya jadi korban bullying itu gimana? Kita harus lapor ke siapa? Terus penanganannya seperti apa? Saya takut begitu gitu. Pokoknya antusias lah. Antusiasnya luar Betul, biasa lah betul. ya, disambut luar biasa juga sama teman-teman duta pelajar adiaksa itu sendiri. Nah, kan tadi Kak Achen bilang nih, kalau misalnya kalau pada saat pemaparan materi ke mereka, pengadaan Zoom seperti itu ke mereka, itu kan mereka tanya nih, kalau misalnya mereka jadi korban, mereka mau ngadu kemana? Itu gimana tuh tindak lanjutnya? Dan tadi mungkin terlewat ya. Jadi program jaksa sahabat sekolah ini, jadi kita selain memang memberikan sosialisasi yang segala macam tadi sudah disampaikan saya, ditambahkan Acin juga. Ini kita ada outputnya itu loh. Jadi kita punya namanya inovasi itu QR Safe. Jadi Quick Response Secure Anti-Bullying for Student. Apa itu tuh, Bang? Jadi Quick Response Secure Anti-Bullying form for Student. Jadi ini nih kurang lebih kan QR barcode di scan. Jadi di situ nanti kalau sudah di scan tuh ada formnya. Nanti Jadi, langsung connect ke kita. Oh, mereka bisa mengadu lewat Bisa situ mengadu gitu lewat ya. situ. Kalau misalnya terjadi ada bullying di sekolah Betul. mereka, kemudian ada kekerasan seperti di sekolah, mereka bisa ngadunya lewat situ. Ya. Berarti Kejari Boltara juga menyediakan satu wadah gitu ya Ya. untuk
teman-teman di sekolah yang menerima bullying ataupun tindak kekerasan untuk bisa mengadu ke sini Iya. gitu. Oh, Kemudian juga memang sebenarnya sih kalau layanan pengaduan ini juga ada di beberapa instansi juga, termasuk Dinas Perlindungan Perempuan Anak, ya kan. Kemudian juga mungkin di teman-teman rekan kepolisian juga ada. Cuma kan setidak-tidaknya karena kita juga sudah punya program ini, kita juga bisa mempercepat informasi ini kepada pihak berwenang gitu loh. oh, mungkin lanjut ada lagi inovasi-inovasi yang udah ada gitu kan? Nah, itu tadi beberapa dari bidang Pidum, kemudian Intel, kemudian ada juga beberapa program lain yaitu Jaksa Bina UMKM nih. Jadi Jaksa Bina UMKM ini merupakan program yang pelaksanaannya itu sejalan dengan Cita Presiden Republik Indonesia khususnya pada poin 2, 3, dan 6 yang menekankan penguatan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan lapangan kerja berkualitas melalui kewirausahaan, penguatan industri kreatif, dan pembangunan infrastruktur, serta pembangunan dari desa dan dari bawah guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jadi program ini diwujudkan itu untuk peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM. Jadi kan di Bolmut ini banyak pelaku UMKM nih. Jadi kita nih hadir untuk membuat mereka patuh terhadap peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Tapi juga kita memberikan edukasi hukum praktis terkait legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan administrasi usaha, serta pembentukan budaya usaha yang tertib, hukum, transparan, dan profesional guna meminimalisir potensi sengketa dan risiko hukum. Kemudian program ini juga bertujuan menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkeadilan nih, serta meningkatkan daya saing UMKM agar mampu naik kelas secara legal dan berkelanjutan. Tuh, berarti sebenarnya Kejari Boltara ini juga kayak lebih merangkul UMKM gitu lah ya, supaya pelaksanaan mereka tuh juga lebih terlindungi oleh hukum seperti itu untuk proses legalitas dan izin-izin lainnya. Jadi berarti di Kejari Boltara itu juga ada UMKM binaannya gitu ya Kak? Iya. Oh, keren-keren sih. Tadi kan Jaksa Jaga UMKM nih, sekarang Jaksa Jaga Tani. Ini merupakan program prioritas inovatif dari Kejari Bolmut yang menempatkan kita sebagai institusi kejaksaan sebagai pengawal dan mitra strategis bagi sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional. Jadi program ini lahir sebagai bentuk kerjasama aktif kejaksaan dalam mendukung kesejahteraan petani. Berarti di Kejari Boltara ini sendiri juga banyak petaninya ya Kak? Iya, entah itu petani kelapa, karena kalau kita lihat di sini kan sebenarnya Boltara ini banyak petani kelapanya ya. Kalau kita lihat kayak di jalan atau kanan kiri kalau kita jalan tuh kayak banyak pohon-pohon kelapa gitu. Jadi banyak sih nih selain kelapa, ada juga petani padi. Oh, Jadi daerah Pontak, kalau kamu kayaknya nggak pernah lewat sana ya, jadi kamu nggak tahu. Mungkin aku kurang eksplor lagi di Boltara ini, mungkin harus lebih sering jalan-jalan. Weekend kita ke Pontak ya, lihat padi ya gitu. Jadi selain kelapa padi, ada juga banyak yang nanam nilam nih. Kamu tahu nilam nggak? Yang untuk buat parfum itu? Iya nggak sih? Minyaknya lah ya itu. Oh iya. Terus selain nilam juga banyak yang nanam milu atau bahasa saya jagung. Oh, Tahu kan milu tahu. bahasa Boroko. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu di Boltara ini jagung itu bahasa sininya tuh milu. Jadi ada makanan khas ini tuh namanya milu siram. Itu enak. Nisa paling suka tuh milu siram ke April. Oh, jadi tadi itu kayak Jaksa Sahabat Sekolah, Jaksa Bina UMKM, Jaksa Jaga Tani itu program-program unggulan Kejaksaan Negeri Bolamongan Utara ya, itu betul. Inovasinya ya Kak ya, karena kayaknya satker-satker lain tuh jarang sih ya, nggak semua satker ada kan itu. Mungkin selain itu ada lagi Kak, Jaksa. Ada lagi nih, Jaksa Peduli Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Jadi kita udah ada di berbagai sektor. Bener sih, apalagi kan Boltara sendiri kan memang pesisir ya Kak. Iya, jadi kan kita nih daerah pesisir nih. Jadi perikanan dan kelautan tuh menjadi sektor utama di daerah Boltara ini.
Jadi itu tugas kita kejaksaan memberikan program inovatif dan strategis untuk menghadirkan kejaksaan sebagai mitra nelayan lah. Oh, Seperti itu. Jadi kita nih hadir sebagai pendamping hukum bagi masyarakat pesisir atau nelayan yang menjadi pilar utama ekonomi daerah utara ini. Jaksa peduli nelayan ya Kak ya. Sebenarnya apa sih keterkaitan antara nelayan sama hukum gitu? Jadi Jaksa Peduli Nelayan ini kita hadir untuk memberikan edukasi nih atau penyuluhan hukum serta pendampingan dan layanan konsultasi hukum yang inklusif untuk memastikan hak nelayan ini terlindungi serta mencegah timbulnya konflik sosial maupun tindak pidana. Jadi kita mencegah ini nelayan terlibat konflik sosial atau tindak pidana lah nih seperti itu. Oh, bisa aja kayak misal jadi nelayan itu paham gitu kali ya Kak, kayak apa aja sih sebenarnya yang boleh diambil di dalam laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu gitu kan. Mana sih yang nggak boleh seperti itu ya, penyuluhan-penyuluhan seperti itulah ya. Oke juga. Dan ini juga nih, jadi kalau tadi ya Jaksa Peduli Nelayan, Jaksa Jaga Tani, ya kan, UMKM ini selain memang jadi program unggulan tadi seperti ini saya sampaikan, tapi ini juga pimpinan ini dalam rangka menerjemahkan asta citanya Presiden Republik Indonesia gitu. Sehingga kalau tadi dibilang sebenarnya kan akhirnya akan jadi apa ya? Ini kenapa kok jaga tani, jaga ini segala macam. Ini kita kurang lebih dari segi sosialisasi juga memberitahu secara edukasi gitu ya. Kayak tadi kalau soal mungkin yang paling baru dan yang makin paling ditanya-tanya lah kayak misalnya tadi kenapa apa hubungannya dengan nelayan. Ini sesederhana misalnya banyak nih teman-teman yang berprofesi masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan tapi juga jadi pelaku misalkan yang dilarang gitu. Kan kayak ada pengeboman ikan ya itu kan nggak boleh juga. Bener. Tapi di lain sisi juga kita harus memberikan pendampingan misalkan ada nih bantuan dari pemerintah pusat gitu atau dari bantuan dari pemerintah daerah itu harus dikawal juga dan harus sampai kepada masyarakat. Betul, baik itu petani, baik itu nelayan ya kan, UMKM gitu. Benar. Jadi kurang lebih program tadi Jaksa Peduli Nelayan dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan Acen tuh saya nambahin gitu. Jadi ada banyak sih ya Bang, tadi ada Jaksa Sahabat Sekolah, Jaksa Bina UMKM, terus Jaksa Jaga Tani, terus Jaksa Peduli Nelayan, kayak program-program inovasinya sangat luar biasa banget sih ya. Jadi terlihat banget sih komitmen pimpinan kita sebagai role model juga dalam keseriusannya dalam pembangunan zona integritas di Kejari Boltara ini sih ya. Jadi Bang Yos dan Kak Acen juga sebagai agen perubahan itu sangat menjembatani itu juga gitu ya. Kemudian terakhir nih Nis, ada juga program kita, inovasi kita itu terkait dengan barang bukti. Jadi barang bukti tindak pidana Nis, itu yaitu ada lab kebut namanya, lab kebut dan juga itu lab kebut? Keren sih ini singkatannya ya. Ya kan? Lab kebut itu layanan antar barang bukti Kejari Bolmut. Mantap nggak tuh singkatannya? Kalau orang kan langsung mikir lab, kan? Berurusan sama darah nih kayaknya, tapi ternyata lab bukan. kebut. Jadi dari maknanya aja kebut nih berarti cepat kan. Jadi keren. Inovasi kita untuk pelayanan pengantaran barang bukti yang cepat nih. Jadi masyarakat tuh nggak perlu datang ke kantor kita karena balik lagi tadi struktur geografisnya kan Boltara ini seperti apa jauh daerahnya untuk kesini. Jadi masyarakat tuh nggak perlu datang ke kantor. Masyarakat tuh cukup menghubungi petugas melalui handphone. Kemudian melengkapi data yang diperlukan terkait barang bukti. Jadi petugas kita akan memberikan untuk masyarakat atau pihak yang terkait untuk mengisi data atau melengkapi data terkait dengan barang bukti yang mereka maksud. Jadi kemudian selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi. Jadi, bener enggak gitu ya? Jadi nggak serta-merta, betul. Jadi nggak serta-merta data itu. Setelah itu kita langsung serahkan barang buktinya. Tapi kita verifikasi dulu bener nggak data-datanya ini terkait dengan barang bukti enggak.
Kemudian setelah itu, setelah memang terverifikasi pihak ini yang bersangkutan, kita petugas akan mengantarkan barang bukti tersebut langsung kepada pihak yang bersangkutan tersebut. Jadi dari mereka- Kejari Boltara nih yang anter gitu ya? Betul. Dan secara gratis ya Kak pastinya? Betul sekali, gratis dong, tidak dipungut biaya. Oke, kemudian terkait barang bukti juga nih, SIP BB. Sip banget nih. Sip banget, SIP BB. Apa itu Kak SIP sistem BB? informasi pelayanan barang bukti. Jadi sistem ini tuh merupakan platform yang memberikan informasi. Jadi pihak-pihak yang ingin mencari informasi terkait barang bukti, mungkin dia terlibat, bukan terlibat ya, maksudnya barang bukti itu hak miliknya, pihak terkait itu cukup melakukan scan barcode. Jadi layanan ini tuh dirancang untuk memberikan akses informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berhak mengenai status, lokasi, serta rincian barang bukti. Jadi mungkin barang bukti tersebut masih digunakan di sidang atau seperti apa statusnya, atau sudah inkrah, sudah bisa diantar, balik lagi kayak tadi tuh. Berarti Kita cek dulu nih, jadi Iya. pihak terkait tuh cek dulu melalui program SIP BB ini. Jadi kalau misalnya udah ada putusan nih, dikembalikan kepada pihak yang berhak, nanti berlanjut dengan tadi program tadi tuh lab kebut. berarti Berarti yang mengantarkan secara cepat. iya, berarti SIP BB itu simpelnya suatu wadah untuk nge-tracking barang bukti itu gitu ya Betul. Kak ya. Kalau lab kebut itu tadi untuk layanan pengantaran barang bukti Pengantaran. secara gratis. Jadi mungkin bisa kita simpulkan tadi kan ada beberapa inovasi layanan ya, seperti simetris, kemudian ada si petasan, ada aksi keren, SIP BB, lab kebut, itu semua itu mungkin bisa teman-teman akses atau informasinya bisa teman-teman lihat di semua kanal sosial media Kejari Boltara, di Instagram, kemudian juga di TikTok, Facebook. Itu Kejari Boltara itu ini banget ya Kak, kayak memberikan informasinya tuh supaya mudah dijangkau gitu ya sama masyarakat gitu kan, melalui sosial medianya seperti itu. Jadi udah dijelasin lah ya sama agen perubahan Kejari Boltara nih mengenai perubahan-perubahan yang udah ada di Kejari Boltara. Dan selain perubahan inovasi layanan, bahkan juga ada inovasi program gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai program-program yang ada di Kejari Boltara sendiri sih udah keren-keren banget ya. Udah cukup transparan, terus juga mudah diakses masyarakat gitu kan. Nah, sebagai agen perubahan nih Kak Acen sama Bang Yos, gimana sih supaya ini bisa terus berkelanjutan gitu loh. Apalagi kan sekarang ini kan memang instansi pemerintah ini kental banget nih di mata masyarakat tuh, kayak punglinya kuat gitu kan. Nah, gimana sih biar merangkul teman-teman yang lain juga gitu kan, karena kan sebagai agen perubahan Kak Acen, Bang Yos juga pasti udah sangat menolak pungli dan gratifikasi banget nih. Nah, untuk merangkul teman-teman yang lain gitu loh, biar mereka juga nggak tergiur atas adanya pungli, gratifikasi, itu gimana sih? Dan gimana sih merangkul teman-teman sebagai pelayan publik itu memberikan pelayanan yang prima seperti apa? Berarti kalau boleh saya terjemahkan apa yang tadi Lisa sampaikan itu kan berarti program sudah baik ya kan, tinggal gimana nih supaya Sustainable-nya gitu Bang. ya sustain, terus kemudian stabil ya kan, dan juga gimana nih dari kita secara instansi dan juga secara individunya. Nanti kita akan bicara terkait sistem pengawasan supaya memang ini terus berjalan dengan baik gitu. Pertama memang sudah sedari dulu ya, kita tuh sudah pakai sistem kan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi pelayanan terpadu satu pintu itu kan mengharuskan siapapun yang akan bertemu, siapapun pihak yang di kantor ya, misalnya dari luar mau bertemu orang di kantor, itu kan lapornya ke PTSP. Wajib melalui Wajib PTSP ya Bang. Dan di PTSP itu kan itulah menjadi titik awal tuh kontrolnya. Gitu. Jadi ada buku tamu ya kan, mau bertemu dengan siapa, bahkan di PTSP pun ada nanti misalkan tamu dari bidang intelijen, dia menggunakan apa? Ada ID card-nya gitu ya Bang. warna hijau. Jadi anak-anak atau teman-teman rekan-rekan intelijen pun ketika menemui ada tamu tapi dia kebingungan, nah itu bisa langsung menghampiri gitu. Begitu juga warna ya Bang. ya, begitu juga di tindak pidana khusus, pidana umum, pembinaan dan seterusnya dan seterusnya.
itulah ya Bang, kenapa tadi Abang bilang sebagai agen perubahan itu juga sering ke PTSP untuk melihat Iya. keadaan di sana Sambil seperti itu. monitor juga. Mm-mm. Dan juga di titik-titik yang memang efektif gitu kan, dipasang dan diinstal itu CCTV 24 jam. Jadi terlepas memang sudah secara pelayanannya diperbaiki, diupdate, tapi pimpinan juga membantu pemantauan gitu loh. Iya, Jadi dipantau nih 24 jam kan, dan kalau CCTV apalagi di zaman sekarang kan canggih. ada Bisa suara, ya, dengar suaranya. dan bisa diakses dari handphone. Oh iya, gitu. betul. Dan memang yang mungkin terakhir itu secara sistem kenapa saya bilang sistem, karena ini bentuk kayak semacam, mungkin bisa pernah dengar whistleblowing gitu, whistleblower gitu ya, whistleblowing system. Jadi ini nih akses ini bisa diakses masyarakat. Ini nih layanan pengaduan gitu loh. Jadi ini langsung connect nanti ke pimpinan gitu. Kalau whistleblowing system itu apa itu Bang? Nah, itu tuh dia kan layanan saluran pengaduan ya. Gitu. Jadi memang didesain masyarakat yang memang punya keresahan atau yang mau diadukan gitu loh, bisa diadukan ke situ tuh. Nah, pengaduan ini nih banyak, apalagi kalau bicara whistleblowing ini berhubungan dengan rekan-rekan kita di internal. Dan itu pasti dijamin informasinya. Jadi kita membuka pintu kritik, tapi kita juga menjaga supaya informasi yang melapor juga tetap terjaga. Artinya tadi sepanjang kita bicarakan, kita memberikan pelayanan. Artinya kita membersamai juga masyarakat. Kita nggak boleh juga eksklusif. Kalau sering saya pinjam kata pimpinan tuh inklusif kan begitu. Gitu sih kalau whistleblowing yang saya tahu. Jadi orang yang mau melapor tuh nggak perlu takutnya karena dijaga kerahasiaannya gitu ya. Nanti diserang lah keamanannya atau apanya gitu. Karena itu sih salah satu hal yang membuat masyarakat untuk takut melapor itu kan itu ya, karena mereka merasa aduh udah deh nggak mau ambil pusing kayak gitu. Kalau misalnya bicara mengenai pelayanan ya Bang, Kak Chen, sebenarnya kan Kejari Boltara sendiri kan memang udah berkomitmen ya dalam pembangunan, pelaksanaan zona integritas dalam pembangunan wilayah bebas dari korupsi. Sebenarnya peran masyarakat Boltara sendiri itu harus gimana sih untuk mendukung Kejari Boltara sendiri dalam penerapan zona integritas dalam menuju wilayah bebas dari korupsi itu? Seperti kita bicarakan kan tadi tentang pelayanan ya kan, menuju zona integritas dan seterusnya. Jadi dengan program dan dengan inovasi-inovasi yang sudah ada, dengan tujuan kita juga menuju menjadi satuan kerja yang lebih baik gitu kan, zona integritas itu tidak lepas dari peran sertanya masyarakat gitu, masyarakat Pulau Mondo Utara, karena secara otomatis ketika kita bertugas di sini yang kita layani adalah masyarakat Pulau Mondo Utara. Mungkin sederhana sih cara-caranya kalau dari kami sih. Yang pertama tuh supaya masyarakat juga tidak membiasakan, tidak membudayakan yang tadi yang sudah kita bahas, titip menitip tadi. Gratifikasi ya Bang ya. Iya. Mungkin kalau bahasa hukumnya gitu, cuma agak inilah. Ya jangan dibiasakan lah yang kayak gitu-gitu. Artinya cukup dengan ya terima kasih, betul dengan terima kasih gitu loh, dengan memang pelayanan yang sudah didapatkan sama masyarakat dan diberikan oleh Kejari Boltara. Mereka terima kasih pun kita udah senang banget. Karena kan sebenarnya juga kan masyarakat itu ada titip menitip itu kan tujuannya pengen dipercepat, pengen apa gitu kan, makanya lahirlah inovasi-inovasi tadi juga gitu ya Bang ya. Betul. Dengan inovasi yang sudah ada itu kan itu sudah mempercepat semua, sehingga juga meminimalisir adanya proses titip menitip dan lain sebagainya tadi. Kemudian juga masyarakat itu harus berani ini dalam hal apabila memang ditemui atau memang ada informasi terkait yang kurang baik gitu kan, dari kita atau rekan-rekan gitu kan, silakan itu untuk dilapor gitu, jangan takut. Minimal ya kan dilaporkan dengan platform tadi kan ada whistleblowing system ya kan, itu dilaporkan. Atau memang kalau secara konvensional itu mungkin datang ke kantor ya, bertemu dengan pimpinan mungkin, atau dengan misalnya kalau di kita kan kasih intel pusat informasi, bisa langsung menemui gitu ya. Itu. Tapi di Kejari Boltara sendiri Bang, lumayan banyak juga ya pengaduan masyarakat yang ditangani kan sejauh ini. Betul. Kalau masyarakat itu sering datang ke kantor kan pasti tahu lah, maksudnya di PTSP itu ada namanya survei kepuasan masyarakat sama survei persepsi korupsi.
Sehingga bentuknya untuk mendukung itu silakan diisi dengan sejujur-jujurnya gitu. Misalkan datang untuk pelayanan hukum, misalkan datang untuk buat laporan di Aduan. Nah, itu sekalian tuh. Jadi memang apa yang dirasakan dan apa yang dialami sama masyarakat silakan diisi tuh, karena itu bentuk Support dari masyarakat. support, feedback, dan itu bentuk Menjadi bahan evaluasi juga ya Betul. untuk kita dalam meningkatkan pelayanan betul, gitu betul, ya. betul, betul. Jadi dengan itu mungkin tips atau mungkin saran rekomendasi dari saya rasa sih untuk masyarakat melakukan itu sudah lebih dari cukup. menurut Oh, saya. oke. Jadi besar banget sih harapan kita untuk teman-teman di luar sana ketika menerima layanan di Kejari Bawah Utara itu bisa mengisi survei kepuasan masyarakat gitu ya, karena itu sangat membantu kita banget sih dalam meningkatkan pelayanan, terus juga melakukan evaluasi gitu kan, sebenarnya apa sih yang kurang kayak gitu, apa yang perlu ditingkatkan di Kejari Bawah Utara ini mengenai pelayanan-pelayanan tadi, supaya pelayanan yang kita berikan ke masyarakat juga bisa lebih efektif, efisien, dan lebih prima gitu ya. Oke, luar biasa banget sih ya bahasan kita pada podcast kali ini gitu. Semoga apa yang udah disampaikan oleh agen perubahan Kejari Bawah Utara ini bisa memberikan dampak positif nih ke teman-teman semua gitu kan. Khususnya untuk teman-teman di Kejari Bawah Utara gitu. Semoga bisa memberikan informasi mengenai kalau memang ada kebutuhan ataupun mau bingung nih mau kalau misalnya mau mengadu kemana, tadi kan juga udah disampaikan ya sama agen perubahan kita kalau misal memang kita sudah menyiapkan wadah gitu kan. Intinya sih semua itu udah ada di sosial media Kejari Bawah Utara ya, ada di IG. Pokoknya harus sering-sering cek IG. Jangan lupa follow Instagramnya Kejari Bawah Utara, kemudian juga ada TikToknya, ada Facebook, dan yang pasti ada YouTube. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Pokoknya video-video sebelumnya juga ditonton karena itu pasti bakal menambah wawasan hukum teman-teman semua. Video-video yang lalu juga jangan lupa di like dan komen, dan nantikan terus episode-episode selanjutnya. Nah, untuk sebagai penutup nih, Nis, boleh nggak aku pantun? Oh, Kak Acun mau pantun, boleh banget nih, silakan. Oke. Minta cakepnya ya. Oke. Burung camar terbang beriring. Cakep. Terima kasih. Hinggap sejenak di tepi rawa. Cakep. Perubahan besar berawal dari yang kecil. Bila bersama pasti membawa makna. Keren. Pokoknya sesuai dengan tagline Kejaksaan Republik Indonesia, kenali hukum, jauhi hukuman.